Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita lanjutkan membaca kitab Matan Warakat bersama syarahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, sudah sampai di abwabu usulul fiqhi. Qala al-musannifun rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa abwabu usulil fiqhi al-kalamu wal amru wan nahyu wal amu wal khasu. Ilah. Dan bermula segala bab-bab dalam usul fiqh itu kalam, amar, nahi, am, dan khas. Jadi di sini karena mubtadanya jama' abu-abu, Syekh Jalal mentakdirkan sebelum kalam aksamu supaya mutabaqah antara mubtada dan khobar. Jadilah wa abu-abu usulil fikhi aksamul kalami wal amri dan seterusnya. Bermula bab-bab dalam usul fiqh itu pembahagian kalam, pembahagian amar dan seterusnya. Atau boleh juga nggak ada aksam, tapi sebelum abwab kita takdirkan wa madmunu abwabi usulil fiqhi, dan bermula kandungan dalam bab-bab dalam pelajaran usul fiqh itu al-kalam. Itu tentang kalam tentunya dengan segala pembahagiannya, dan amar dan nahi dan am dan khas. Itu yang pertama. Kita ambil matan dulu biar gampang. Wa abwabu usulil fikhi al-kalamu wal amru wan nahyu wal amu wal khasu wa yuzkaru fihil mutlaq wal muqayyad. Bermula pembahasan dalam bab-bab usul fiqh itu tentang kalam. Apa itu kalam nanti? Tentang amar, tentang nahi, amar perintah, nahi larangan secara umum, tentang am, tentang lafat khas, khusus. Wa yudhkaru fihil mutlaq wal muqayyad, dan akan disebutkan nanti dalamnya pembahasan am dan khas akan lafat mutlak dan muqayyad. Artinya di sini ini Syekh Jalal pengen mengingatkan kenapa Imam Haramain pemilik matan tidak menyebutkan tentang akan dibahasnya tentang mutlak dan muqayyad. Padahal itu masuk dalam pembahasan usul fiqh juga. Oh begini, walaupun tidak disebut di sini dalam matan di awal, namun nanti pembahasan tentang mutlak muqayyad digabung dalam pembahasan khas dan am, karena ada kaitannya antara am, khas, mutlak, muqayyad itu ada kaitannya. Am umum, mutlak juga umum, khas khusus, muqayyad juga bisa dikatakan khusus. Wal mujmalu wal mubayyanu wad dhahiru, masih ataf semuanya kepada al-kalam. Dan bermula bab-bab usul fiqh itu tentang lafaz mujmal, lafaz mubayyan, lafaz dhahir, semuanya akan dijelaskan ke depan. Wa fi ba'dhi nusakhin wal muawwalu wa sayati, dan sabit pada sebahagian niskhah. Niskhah itu tulisan kitab atau sebahagian cetakan. Nusakhin jamak taksir dari niskhatun. Dan sabit dalam sebahagian tulisan-tulisan kitab itu ada wal muawwalu. Jadi sebahagian kitab yang lain ada di sini wal muawwalu. Artinya bab-bab usul fiqh itu mujmal, tentang mubayyan, tentang zahir, dan tentang muawwal. Cuma dalam kitab ini nggak ada. Makanya Syekh Jalal mengingatkan pada sebahagian kitab yang lain, matan yang lain ada wal muawwalu wasayati, dan akan datang ya pembahasan tentang wal muawwal, nanti akan dibahas juga. Wal af'alu wan nasikhu wal mansukhu wal ijma'u wal akhbaru wal qiyasu wal hadru wal ibahatu wa tartibul adillati wa sifatul mufti wal mustafti
wa ahkamul mujtahidin. Dan bermula dianya kandungan bab-bab dalam usul fiqh lagi itu al-af'alu. Nanti akan dibahas tentang perbuatan-perbuatan. Yang dimaksud di sini perbuatan Nabi, karena perbuatan Nabi jadi hujjah. Wan nasikhu, dan akan dibahas tentang nasih. Wal mansuh, tentang mansuh, apa nasih apa mansuh nanti di depan. Wal ijma'u, dan tentang ijma'. Wal akhbaru, dan tentang khobar hadis. Nah, kemudian wal qiyasu, dan tentang qiyas. Wal hadru, tentang haram. Wal ibahatu, tentang ibahah. Wa tartibul adillati, dan tentang mengatur dalil. Ketika dalil nanti ketemu khas dan am, yang mana yang harus didahulukan. Ketika ketemu lafaz mutlak dan muqayyad, yang mana yang harus didahulukan. Semuanya akan dibahas. Wasifatul mufti wal mustafti, dan sifat orang yang memberi fatwa, si mufti. Wal mustafti, dan sifat atau syarat-syarat orang yang meminta fatwa. Semuanya akan dijelaskan nanti. Siapa yang boleh jadi mufti, siapa yang boleh jadi mustafti. Wa ahkamul mujtahidin, dan tentang hukum-hukum mujtahidin. Itulah antara lain kandungan dalam kitab usul fiqh. Itulah satu persatu nanti akan dijelaskan ke depan. Kita lihat di sini. Ini ada yang kelihatan penting. Qauluhu wa sifatul mufti wal mustafti. Bermula ucapannya syarah di luar Syekh Jalal. Bermula perkataannya Syekh Jalal, wa sifatul mufti wal mustafti ay syurutuhuma. Maksud tentang sifat pemberi fatwa dan orang yang meminta fatwa yaitu syurutuhuma, syarat-syarat keduanya. Siapa sih orang yang boleh jadi mufti dan siapa yang boleh meminta pendapat orang lain. Wal mujtahidu wal mufti wahidun kama yu'lamu mimma ya'ti. Dan bermula mujtahid dan mufti wahidun itu sama. Jadi mufti dan mujtahid itu sama. Wahid satu. Kama yu'lamu mimma ya'ti, sebagaimana yang diketahui, yang akan diketahui ia dari pembahasan yang akan datang. Nanti kita akan tahu di luar. Adapun mufti dan hakim beda. Kalau mufti itu dia tugasnya memberikan fatwa, tapi tidak bisa memaksa orang lain. Tapi kalau seorang hakim, dia memberi fatwa sekaligus bisa memaksakan. Itu namanya hakim. Qala fi Mukhtasaril Anwar. Berkata ianya mu'allif dalam kitab Mukhtasaril Anwar. Saya nggak tahu ini siapa pengarang kitab Mukhtasar Anwar. Namun kalau kita lihat isinya di sini, ini isinya terdapat juga dalam kitab Adabul Mufti wal Mustafti karangan Ibnu Salah. Ada juga tertulis di sana syarat-syarat orang yang boleh jadi mufti dan mustafti. Apa kata Sahibul Anwar, Sahib Mukhtasar Anwar? La yajuzu lil mufti ayyatasahala fil fatwa. Tidak boleh bagi seorang mufti oleh bahwa yatasahala, bermudah-mudah ia dalam memberikan fatwa. Wa man urifa bidzalik la yajuzu ayustafta. Dan bermula si man yang dikenal akan dia nyaman. Man di sini maksudnya mufti, dan bermula si mufti yang dikenal akan dianya si mufti dengannya, dengan demikian tasahul memudah-mudah, itu la yajuzu, tidak bolehlah oleh bahwa ayustafta, diminta fatwa akan dianya si mufti. Jadi mufti itu enggak boleh memudah-mudahkan dalam memberi fatwa. Maksud memudahkan dalam memberi fatwa, salah satunya mungkin dalam satu hukum yang ditanya oleh seseorang, misalkan ada pendapat, banyak pendapat, dia pilih pendapat yang paling ringan, yang paling lemah misalkan. Nah, ini termasuk tasahul juga. Nah, kalau orang yang kita tahu muftinya seperti itu, nggak boleh minta fatwa kepadanya, itu salah satunya. Atau ada di sini, apa maksud memudah-mudahkan? Wasahilu yakunu bi alla yatasabbatu wa yashra'u fil fatwa qabla istifa'il fikri wan nadhri. Wasahil, dan bermula mufti yang memudah-mudahkan tadi itu yakunu ada ia bi alla yatasabbatu, dengan bahwa belum kuat ia
Wa yashra'u dan masuk ia fil fatwa dalam memberi fatwa qabla istifa'il fikri sebelum lengkap dalam berpikir wan nadri dan dalam meneliti. Itu dianggap memudah-mudahkan. Artinya hukum yang dia pahami itu belum mantap benar, dia sudah memberi fatwa sebelum mantap dalam berpikir atau dalam meneliti masalah yang ditanyakan. Karena ada sebahagian mufti mengira setiap ada permintaan fatwa, makin cepat mengeluarkan fatwa itu makin hebat, dianggap satu kehebatan. Padahal enggak seperti itu. Justru lebih baik santai lambat, yang penting tidak jatuh ke dalam kesalahan. Daripada buru-buru dalam memberikan fatwa akan terjatuh ke dalam kesalahan dan bisa sesat dan menyesatkan orang lain. Nah, jadi enggak boleh buru-buru sebelum sempurna berpikir. Beda lagi kecuali hukum yang ditanyakan oleh seseorang itu hukum yang dia sudah mengetahui sebelumnya. Artinya masalah yang berulang dia udah tahu. Begitu ada yang bertanya dia langsung menjawab, enggak apa-apa. Ini tidak dianggap buru-buru atau memudahkan karena dia udah paham. Waqad yakunu bi an tahmilahu agradun fasidah ala tatabbu'il hiyalil muharramati wal makruhati wat tamasuki bisyibhi wat tarkhisi liman yarumu naf'ahu wat ta'siri liman yarumu darrahu. Ini surah penjelasan kedua dianggap sahil, memudah-mudahkan. Dan kadang-kadang ada ianya si sahil tadi, orang yang memudahkan dalam memberi fatwa, bi an tahmilahu dengan bahwa mendorong akannya seseorang agradun fasidah oleh maksud yang rusak, mendorong ala tatabu'il hiyalil muharramah untuk mencari celah-celah yang diharamkan dan celah-celah yang dimakruhkan dan berpegang dengan syubhat dan tarkhis dengan keringanan liman yarumu bagi orang-orang yang mengharapkan ia akan memberi manfaat kepadanya wat ta'sir dan dengan diberatkan liman yarumu bagi orang-orang yang mengharapkan ia darrahu akan membahayakannya. Dianggap juga seorang mufti menyepelekan atau memudah-mudahkan. Yang mendorongnya untuk memberi fatwa itu ada agradun fasidah, tujuan-tujuan yang rusak, yang tidak baik. Tujuannya mengikuti cara-cara yang diharamkan. Berbagai macam cara dia cari atau cara-cara yang dimakruhkan dan dia berpegang dengan syubhat, dengan keringanan, diambil yang ringan-ringan bagi orang yang dia menginginkan untuk memberi manfaat kepadanya. Artinya kalau orang yang meminta fatwa, orang yang dia sayangi, dia akan memberikan pendapat yang ringan. Katakanlah dalam satu masalah yang ditanyakan tadi ada satu pendapat antara ad-dhahar dan dhahir misalkan. Jadi ad-dhahar itu pendapat yang kuat menyatakan hukumnya agak berat, mukabilnya agak ringan. Kalau orang yang dia sayang yang bertanya, dia tarkhis, mengeluarkan fatwa mukabil adhar yang ringan misalkan. Wat ta'sir dan dia mengeluarkan fatwa yang berat. Liman yarumu darrahu. Kalau dalam kitab Ibnu Salah ini liman yuridu darrahu. Bagi orang yang ingin dia beratkan, artinya orang yang tidak dia sukai, dia selalu memberikan pendapat-pendapat yang berat. Nah, ini namanya ketidakadilan. Ini namanya menipu kaum muslimin. Mufti-mufti yang seperti ini kurang bagus, bahkan tidak bagus. Qala al-Muhasibi, berkatalah oleh al-Muhasibi, seorang ulama tasawuf, kata beliau, yus'alul mufti yaumal qiyamah an salasin, akan ditanyakan kepada si mufti pada hari kiamat tentang 3 perkara. Hal afta an ilmen amla, adakah dia memberi fatwa berdasarkan ilmu atau tidak? Hal nasoha fil fatwa amla, adakah nasihat ia, adakah sayang ia dalam apa arti nasihat? Adakah memberi nasihat ia dalam memberi fatwa atau tidak? Ad-dinun nasihat dalam hadis. Agama itu nasihat. Jadi nasihat itu bukan ikhlas. Bukan ikhlas biasanya karena memang sayang, bukan karena apa-apa. Apakah dia memberi nasihat itu
memberi fatwa itu karena pengen menasehati atau bukan? Hal akhlasa fiha lillah amla. Adakah dia memberi fatwa itu ikhlas ia dalamnya berfatwa, ikhlas karena Allah atau tidak? Allahu alam. Itu 3 hal yang akan ditanyakan terhadap seorang mufti di akhirat. Nah, lebih kurang seperti itu. Kita lanjutkan. Jadi pembahasan dalam kitab usul fiqh itu tentang kalam, amar, nahi, dan seterusnya. Ini mulai satu-satu. Fa'aqallu ma yatarakkabu minhul kalamu ismani nahu zaidun qaimun. Maka bermula sekurang-kurang ma di sini lafat, maka bermula sekurang-kurang lafat yatarakkabu minhu yang tersusun darinya lafat oleh kalam itu ismani 2 isim. Sekurang-kurang lafat untuk membentuk satu kalam terdiri dari 2 isim. Contohnya zaidun qaimun, bermula si zaid itu yang berdiri, zaidun isim, qaimun isim. Zaidun qaimun sudah dianggap satu kalam terdiri dari 2 isim. Ini mubtada dan khobar. Dan enggak mesti harus bentuknya seperti ini. Boleh juga nanti mubtada yang tidak butuh kepada khobar. Yaitu mubtada yang butuh kepada fa'il yang bertempat pada tempat khobar. Misalkan yang jadi mubtada isim fa'il. Nah, yang jadi mubtada isim fa'il dia nggak ada khobarnya. Nah, isim fa'il beramal seperti amal fi'il. Fa'ilnya nanti bertempat pada posisi khobar. Itu juga 2 isim. Isim fa'il 1 isim, fa'ilnya 1 isim. Jadi 2 isim. Sudah terbentuk satu kalam. Atau yang jadi mubtada misalkan isim maf'ul. Bersama naib fa'ilnya sudah jadi satu kalam. Atau 2 isim juga antara isim fi'il dan fa'ilnya. Isim fi'il dan fa'ilnya sah, diamlah kamu. Sah isim fi'il. Fa'ilnya dhamir dalam, itu sudah dianggap 2 isim. Jadi terbentuknya kalam. Jadi penjelasannya ada 4 di sini. Au ismun wa fi'lun. Atau sekurang-kurang untuk membentuk kalam itu 1 isim dan 1 fi'il. 1 isim 1 fi'il. Nahu contohnya qama zaidun. Berdirilah oleh si Zaid. Qama 1 fi'il, zaidun 1 isim. Fa'ilnya qama. Ini sudah 1 kalam. Jadi baik qama di posisi qama ini fi'il ma'ruf seperti qama di sini atau fi'il majhul bersama naib fa'ilnya itu sudah dianggap 1 fi'il dan 1 isim. Itu minimal untuk membentuk 1 kalam. Au fi'lun wa harfun. Atau sekurang-kurang membentuk kalam itu 1 fi'il dan 1 huruf. 1 fi'il dan 1 huruf itu kelihatannya. Nahu contohnya maqama, tidak berdiri. Iyanya seseorang, ada iyanya seseorang. Tapi iyanya seseorang ini tidak dihitung di sini. Yang dihitung yang kelihatan doang ma dan qama. Ma huruf, ma nafi, qama fi'il. Maqama ini sudah satu kalam. Asbatahu ba'duhum, menetapkan akannya semisal maqama oleh ba'duhum. Walam ya'udda ad-dhamira fi qama ar-raji'a ila zaidin masalan li'adami dhuhurihi. Menetapkan akannya seumpama maqama oleh sebahagian mereka ulama, walam ya'udda, dan tidak menghitung ianya sebahagian ulama akan dhamir yang ada dalam qama ar-raji'a, kita naik kepada dhamir yang kembali ianya dhamir kepada zaidin misalnya. Kenapa tidak dihitung? Li'adami dhuhurihi, karena tidak kelihatannya dhamir. Jadi sebahagian ulama menyatakan maqama ini 1 kalam yang terdiri dari huruf dan fi'il. Ma huruf, qama fi'il. Mereka tidak menghitung dhamir yang ada dalam qama. Yang dhamir itu kembali kepada zaid misalkan. Nah, tidak berdiri ya yang si Zaid misalnya. Kenapa tidak dihitung? Karena tidak kelihatan. Yang mestinya harus dihitung karena qama fi'il butuh kepada fa'il. Jadi secara zahir bolehlah maqama terdiri dari huruf dan fi'il. Wal jumhuru ala addihi kalimatan, dan bermula jumhur itu sampai di atas menghitungnya dhamir akan sebagai kalimat. Jumhur, kebanyakan para ulama dalam membahas tentang kalam, mereka menganggap bahwa dhamir dalam koma itu dihitung. Kalau enggak, komanya enggak sempurna, enggak ada fa'ilnya. Nah. Kemudian, au ismun wa harfun. Ismun wa harfun. Dan sekurang-kurang lafaz yang bisa membentuk kalam lagi itu
ismon wa harfun, satu isim dan satu huruf. Satu isim dan satu huruf. Wa dzalika fin nida, bermula demikian kalam yang terbentuk dari satu isim dan satu huruf itu sabit pada nida, Contohnya ya Zaidu, wahai Zaid. Jadi ya huruf nida, Zaidun isimnya. Jadi ini kelihatannya memang ya Zaidu satu kalam yang sempurna, terdiri dari satu huruf dan satu isim. Itu secara zahir. Tapi yang sebenarnya wa in kanal makna ad'u au unadi Zaidan, sekalipun adalah makna ya Zaidu itu ad'u au unadi Zaidan. Aku panggil atau aku seru akan si Zaid. Karena ya nida itu pada asalnya menggantikan fiil yang dibuang. Takdirnya ad'u Zaidan, aku haidit maksudnya aku panggil akan si Zaid, aku seru akan si Zaid. Tapi secara kelihatan di sini memang dari huruf dan isim, satu huruf satu isim. Walaupun pada hakikatnya ya ini pada posisi ad'u. Nah, jadi pembahasan dalam kitab usul fiqh itu banyak, kalam, amar, nahi dan seterusnya. Sekurang-kurang membentuk kalam berarti ini tadi kesimpulannya dua isim, Zaidun qaimun atau satu isim satu fiil, qoma Zaidun atau satu fiil satu huruf, maqama atau satu isim satu huruf seperti pada nida misalkan. Sampai di sini dulu. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.